Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang sangat sederhana ini. Salawat dan adakan salam, mari sama-sama kita sanjung-sanjungkan atas pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya, guru Dewan Guru SD Negeri 21 Lok Sukun yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini dalam rangka diseminasi pembiasan modul 14 budaya positif, dan ini merupakan tugas kami calon guru penggerak angkatan 11 di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Bersama saya Ibu Kanti Rizkina, CGP angkatan 11 SD Negeri 21 Lok Sukun. Nah teman-teman, ini hari sudah mulai siang ya. Tentunya semangat kita sudah mulai berkurang. Kita mulai acaranya dengan speaking ya sedikit. Nanti kalau saya ucapkan SD Negeri 21 Lok Sukun, jawabannya apa? Luar biasa. SD Negeri 21 Lok Sukun. Luar biasa. Sekali lagi, SD Negeri 21 Lok Sukun. Luar biasa. Tangan begitu. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Langsung saja ke materi selanjutnya. Di sini ada latar belakangnya terlebih dahulu ya, Ibu Bapak. Adapun latar belakangnya yaitu suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran kondusif. Karena dengan suasana positif, murid dan guru merupakan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid. Nah, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademiknya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Nah, ini sedikit latar belakangnya. Langsung saja kita masuk ke materi kita yaitu budaya positif. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu pada rekan-rekan saya, kira-kira kalau Bapak itu mendengar kata-kata budaya positif, itu kira-kira apa ya yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik ya, benar sekali. Bu Cuy boleh ya. Dan siapa lagi ada yang mau menambahkan mungkin? Ada lagi? Sependapat dengan Ibu Cuy, ya luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. SD Negeri 21 Lok Sukun, luar biasa ya. Nah, di sini ada kita mungkin di sekolah kita, bukan mungkin ya, memang di sekolah kita di SD Negeri 21 Lok Sukun ini sudah menerapkan yang namanya budaya positif ya. Nah, setiap hari kita sudah melaksanakannya dan sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Contohnya apa ya Ibu Bapak ya? Contohnya yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Kedisiplinan. Ya, kedisiplinan misalnya contohnya anak-anak tepat datang ke sekolah tepat waktu ya. Nah, selain itu ada lagi ya budaya positif di sekolah kita banyak ya Bapak Ibu ya. Apalagi Bu di antaranya ya? Iya. Kebiasaan pagi juga termasuk budaya positif ya. Kemudian sedekah Jumat juga termasuk budaya positif. Dan itu memang sudah kita terapkan di sekolah kita. Nah, di sini ada pengertian budaya positif ya Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Adanya salah satu langkah budaya positif akan sangat semangat untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Nah, di sini sudah ada tertera yaitu nilai-nilai kebajikan universal ya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan universal tentunya Bapak sudah tahu apa itu artinya, Bapak Ibu ya sudah tahu apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mungkin ada yang tahu, ayo coba, nggak apa-apa Bu, di sini kita sama-sama diskusi ya, bukan tidak ada yang menggurui, tapi kita sama-sama berdiskusi tentang budaya positif di sekolah kita. Budaya kebajikan universal, ada yang bisa menjadi
nilai-nilai kebajikan itu adalah apa? Ya, nilai-nilai kebajikan universal merupakan prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh banyak budaya dan dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal. Dan kita sekarang selama ini kan hanya mendengar ya Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan universal, tapi kita tidak tahu apa itu arti dari kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Oke? Nah, budaya positif sebenarnya ada 7 ya Bapak Ibu, cuma saya di sini memaparkan hanya 6 saja. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada 5 kebutuhan dasar manusia, 3 disiplin positif, 4 keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan yang ke-6 yaitu segitiga restitusi. Ya, ada 6 yang ingin saya paparkan pada hari ini. Ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, Bapak Ibu guru di sini sudah melakukan atau sudah membuat keyakinan kelas tentunya ya. Saya yakin semuanya sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Saya juga sebagai guru mata pelajaran, ada juga saya membuat keyakinan kelas ya. Seperti itu. Adapun keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid. Keyakinan kelas berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, diharapkan siswa tak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai nilai-nilai karakter. Sehingga melalui keyakinan kelas, terciptalah budaya positif di kelas dan di sekolah. Nah, ini ada pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak. Nah, kalau kita ingin membuat keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan sekolah kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun nilai-nilai kebajikan universal yang sudah saya paparkan tadi merupakan nilai-nilai budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama seperti keadilan, penghormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Peraturan-peraturan yang tercantum di sisi kiri tadi tidak terbatas pada peraturan yang ditemui di kelas atau sekolah, namun peraturan yang kita temui di lingkungan masyarakat. Nah, ini saya ada buat contoh bentuk keyakinan kelas. Ini saya ambil dari kelas 1 dan kelas 4. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Untuk yang kelas 1, keyakinan kelasnya yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Kira-kira bisa Bapak Ibu seperti itu kata-katanya. Kemudian ada setiap anggota kelas perlu senang. Karena kita tadi tidak boleh misalnya kita mau buat anak itu tertekan ya, tidak boleh. Jadi kata-katanya harus seperti ini. Kemudian ada setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman.
Nah, jadi harus dengan kata-kata yang positif. Tidak boleh ada. Nah, yang tak sempat dan juga ini ada contoh saya buat. Yang pertama, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berarti harus menjaga barangnya masing-masing, Bapak Ibu. Komitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ya, saling membantu juga boleh kita buat untuk keyakinan kelas. Nah, ini ada prosesnya. Ini ada videonya juga, tapi saya tidak memaparkan video lagi ya. Ini cuma gambarnya saja yang sudah saya buat. Ini adalah bukti bahwa saya sudah membuat keyakinan kelas, yaitu pada kelas 4 B ya. Kemarin ini ada anak-anak sudah menuliskan keyakinan kelas ya, masing-masing anak sudah menuliskan, terus mereka ada menempelkan di papan tulis. Kemudian itu saya ada menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama. Berarti sudah ada kesepakatannya tadi ya untuk di kelas 4. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Satu orang punya doa, silakan. Siapa aja boleh. Kadafi boleh. Yang lain ikuti ya, Kadafi ya. Kadafi segera dimulai ya. Bismillah.
ada di dalam kelas. Benar ya. Nah, siapa lagi yang mau menjawab apa itu peraturan kelas? Bagus, bagian apa itu? Peraturan yang harus dipatuhi. Bagus sekali, benar jawabannya ya. Peraturan yang harus dipatuhi. Ya. Pintar-pintar anakku. Nah, ya, ini ada dua. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah peraturan-peraturan yang berlaku di dalam kelas yang kita sepakati bersama. Nanti ibu akan membagikan kertas ya. Satu orang satu lembar kertas, jadi nanti ditulis keyakinan kelas masing-masing ya. Jangan ada contoh dari nyontek dari teman-teman, tidak ada yang dipaksakan, tetapi yang berada di dalam hati masing-masing, kemauan kalian sendiri masing-masing ya. Misalnya nih ya, berdoa sebelum belajar boleh, itu contohnya. Nah, kalau dalam pelajaran PJOK misalnya harus memakai seragam olahraga setiap jam PJOK boleh ya. Itu terserah mau tulis apa aja boleh, tetapi harus dari dalam hati tulisnya apa yang kalian mau, itu yang kalian tulis ya, tanpa ada paksaan dari ibu. Nanti hasilnya akan kita sepakati bersama. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi kita proses pembelajaran hari ini, materi kita hari ini, ibu mau mengajak anak-anak semuanya untuk membuat
ya, ditulisnya sesuai dengan yang ada di dalam hati masing-masing ya, sesuai kemauan anak-anak semuanya ya, bukan kemauan ibu, bukan kemauan teman. Jadi harus ditulis sesuai kemauan diri sendiri, oke? Nah, bagaimana anak-anak, sudah siap? Sudah siap semua ditulis keyakinan kelasnya masing-masing ya? Sekarang coba silakan ditaruh di atas meja itu masing-masing. Kelompok ini dulu masuk, itu taruh ya. Oke, taruh, boleh nanti. Ya, maju terus yang lain, boleh. Maju terus, maju terus sini, betul kan? Sini kok boleh. Taruh terus. Nanti ayo bangun terus ya. Boleh di sebelah sini juga. Boleh di sebelah sini juga, ya. Lagi bangun kelompok sana. Ya. Kelompok ini sudah siap semua. Boleh sebelah sini juga. Boleh sebelah sini juga. Ya, silakan duduk kembali semuanya. Nah, kira-kira apa tadi yang anak-anak tulis semuanya tadi, apa di antara keyakinan kelasnya apa tadi tulis? Ya bagus, tidak boleh terlambat datang ke sekolah, itu disiplin waktu. Apa lagi tadi, siapa lagi? Tadi yang tulis apa? Harus disiplin. Bagus kan? Kita lihat dulu ya di sini ya. Ibu akan bacakan dulu keyakinan kelas kita, oke? Ini ada Kuzaifi, sebelum datang ke sekolah sudah sarapan pagi, bagus ya. Boleh buka dulu ya, sarapan pagi boleh. Terus ini ada Rifai, jangan terlambat datang ke sekolah. Terus apa lagi? Ini ada Syakira, berdoa sebelum belajar. Setiap olahraga harus memakai seragam olahraga. Dan yang ketiga, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Bagus ya, luar biasa. Keyakinan kelasnya bagus sekali. Kemudian ada Nadia, jangan datang terlambat. Nah, boleh disiplin waktu ya. Ini ada lagi berdoa sebelum belajar. Jangan datang terlambat. Suci ya, suci dunia, bagus ya. Ini banyak yang sama-sama. Tidak apa-apa, memang itu harus nanti kita buat suatu kesepakatan bersama. Nah, anak-anak, ini adalah kesepakatan kelas kita yang harus dipatuhi ya. Tapi kalau ada yang melanggar peraturan kelas, itu ada konsekuensinya ya. Harus membersihkan halaman ya, sekolah, konsekuensinya seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah berubah keyakinan kelas, sekarang sudah boleh kita keluar ke lapangan untuk berolahraga. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang paling saya suka yaitu segitiga institusi ya. Saya ada buat videonya, cuma kita tidak sempat membuat. Oke. Sudah. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Karena kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, misalnya ada anak yang gagal, kita harus memberikan motivasi, bukan kita turunkan lagi atau kita membuat anak-anak menjadi down ya. Jadi kita harus memberikan motivasi kepada mereka. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Nah, ini sering kita dapati di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Anak-anak dia itu punya alasan sendiri mengapa dia misalnya ada yang ribut di dalam kelas.
Itu ada alasannya tersendiri, jadi kita tidak boleh langsung memarah-marahin anak tersebut gitu. Pasti ada alasannya, kita cari tahu dulu apa alasannya, kenapa anak tersebut menjadi sikapnya seperti itu. Nah, ini ada di menstabilkan identitas namanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, ini di setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif Bapak Ibu ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat bawah ini ada contohnya. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi kebutuhan mereka, misalnya nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya, misalnya itu ya contohnya ya kalimat-kalimatnya. Kemudian ada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian ada, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Nah, itu adalah contoh kalimat-kalimat yang kita, ini ada contoh, ada kasus ya, kasus di dalam segitiga penerapan segitiga restitusi ya. Ini ada siswa yang terlambat, ini sebenarnya ada videonya ya. Ini ada di jam mata pelajaran olahraga pada hari Rabu, saya ambil videonya. Ada anak yang terlambat datang ke sekolah, yaitu kasus yang pertama. Kelas 5A ya. Ini ada 5B, kelas 5B. Ada siswa yang terlambat dan saya sudah melakukan, nah ini ya, ini ada videonya. Ya. Ini saya sedang melakukan validasi tindakan ya, mengapa terlambat anak tersebut, dan kata-katanya itu saya tidak boleh langsung saya marah-marahin anaknya, tidak. Sebenarnya enak kita melihat videonya, tapi karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu. Dan di sini saya bertanya kepada murid yang terlambat tersebut, kamu tahu nggak kenapa kamu ibu panggil seperti itu ya? Saya tidak langsung mengatakan kenapa kamu terlambat hari ini, tidak. Saya menanyakannya seperti itu ya. Mengapa kamu bisa terlambat hari ini? Kamu tahu nggak kesalahan kamu, kenapa dipanggil? Tahu Bu, apa? Terus si murid menjawab, saya menjawab, karena saya terlambat Bu. Iya. Kemudian saya mengatakan, iya. Kamu melakukan kesalahan tidak? Iya Bu, itu melakukan suatu kesalahan dan melanggar keyakinan kelas, katakan sama anak tersebut. Kemudian saya mengatakan, iya, tidak apa-apa, itu lumrah. Menurut kamu lumrah nggak ya itu melakukan itu? Dia menjawab tidak. Terus saya menjawab gini, nah, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, bukan kamu saja, itu juga pernah melakukan kesalahan itu. Itu waktu sekolah dulu juga pernah datang terlambat, gitu ya. Tapi kita mencari bagaimana solusinya supaya kita itu tidak terlambat lagi untuk keesokan harinya, seperti itu. Jadi saya tanyakan kepada anak, kenapa kamu terlambat tadi? Tidak sempat orang tuanya mengantarkan karena motornya dipakai untuk pergi ke sawah, itu alasannya ya. Jadi dari kasus anak tersebut kita harus cari tahu bagaimana solusinya supaya anak tersebut tidak terlambat lagi. Dan si anak bisa menjawab sendiri, dia mencari solusinya sendiri, dia menjawab sendiri dengan sendirinya ya, seperti itu Bapak Ibu Tuan. Ini sebenarnya ada kasus kedua, tapi tidak usah Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya, guru semuanya, di bagian pembukaan acara kita ya. Saya ingin membagikan ya, ini ada kertas yang dimaksud saya ingin Bapak dan Ibu silakan menuliskan refleksi perasaan Bapak Ibu orang yang menjalankan mengikuti pembelajaran hari ini tentang Pak mitologi yang dapat lebih menjelaskan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Bapak Ibu Waalaikumsalam. posisi penghubung ini dengan kita sebagai seorang guru. Bapak Ibu Masukkan. Penguatan. Ini berarti seorang guru, tetapi dia ada apa yang ada dalam penguatan
Semuanya merasa Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hermati Negeri SD Negeri 21. Yang biasa kita ucapkan di dalam kelas ya. Alhamdulillah, Guru semuanya, tiba di penghujung acara kita ya. Nah, saya ingin membagikan ya, ini ada kelas mereka. Saya ingin Bapak dan Guru sekali menuliskan refleksi perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran hari ini atas yang tolong kan akan kita bicarakan di depan. Terima kasih. Yang ketiga, ada di posisi sebagai teman. Di posisi sebagai teman ini, tindakan menyakiti murid namun terapkan berbuah dan menyokong murid. Masukkan. Posisi teman pada guru bisa Bung mata. Minyak kasih ini berupa hubungan baik untuk menguatkan mereka akan berkata, ayo ingat tidak bantuan dapat ya sudah hari ini tidak apa-apa nanti ibu bantu beres yang negatif dari teman adalah terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hermati Negeri SD Negeri 21. Dan Alhamdulillah, guru semuanya tiba di penghujung acara kita ya. Saya ingin membagikan ya saya ingin Bapak dan Ibu sini menuliskan refleksi perasaan Bapak Ibu yang setelah mengikuti pembelajaran hari ini atas psikologis kan yang akan kita bicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai seorang yang pertanyaan yang bukan soal kemampuan dan kemampuannya apa yang saya enggak ya seperti itu. Bung mata. Minyak kasih masuk. Dan yang kelima ada di ini posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan silakan murid untuk menunjukkan perilakunya guru dan seorang manajer telah melakukan posisi senang dengan demikian terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hermati Negeri SD Negeri 21. kita meminta murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, tak perlu mengacu kepada Alhamdulillah, dan guru semuanya tiba di penghujung acara kita ya. Saya ingin membagikan ya, ini ada setelah saya ingin Bapak dan Ibu guru sini menuliskan refleksi perasaan Bapak Ibu yang setelah mengikuti pembelajaran hari ini apa yang Pak psikologis kan yang akan kita bicarakan di depan. Terima kasih. Pada saat belajar suara guru Waalaikumsalam. tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk dari kekuatan Masukkan. Bung mata. minyak kasih apalagi seperti ini tidak bolehnya akan diganti tampak sedih sekali akan membuat kita menyatakan diri sebagai murid, fokus pada murid ya, bukan untuk menghadirkan guru atau orang tua. terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hermati Negeri SD Negeri 21. Nah, ini kan 4B. Pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu sudah pasti ya. Karena kelas, semua kelas juga sudah kita terapkan seperti itu. Yang kedua, tepat waktu dan aktif di kelas ini merupakan kedisiplinan. Ya, termasuk dalam kedisiplinan waktu.
3. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh. 5. Saling menghargai dan menjaga kesepakatan kelas yang telah kita setujui bersama tadi antara guru dan murid. Kita kemudian masuk ke yang nomor 5. Ya, ada 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. Nah, yang dimaksud dengan penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di sini Bapak Ibu kira-kira sesuai tidak ya posisi penghukum ini dengan kita sebagai seorang guru? Sesuai kira-kira Bapak Ibu seorang penghukum? Sesuai. Iya. Sebagai seorang penghukum, tetapi dia ada penerapan-penapannya juga ya. Kemudian kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari kita dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, kata-kata seperti itu yang biasa kita ucapkan di dalam kelas ya. Ini memang kita lembut tetapi melukai fisik si anak ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya, walaupun ini kata-kata lembut tapi melukai hati si anak. Yang ketiga, ada di posisi sebagai teman. Nah, di posisi sebagai teman ini, tindakan menyakiti murid namun diterapkan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang ya. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, tidak pernah membantu bapak selama ini maksudnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak teman saya. Ya, anak akan berkata seperti itu. Dan yang keempat ada di posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi ya Bapak Ibu ya. Memantau mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, kalau di lingkungan sekolah tentunya yang kita awasi adalah muridnya di sekolah. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan soal pemantau nih contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ya seperti itu contohnya ya kata-kata di posisi pemantau ini. Dan yang kelima ada di posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini adalah posisi yang terakhir. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan
membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus dan tidak marah, ya. Tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, itu tidak boleh kita lakukan, kita sudah tahu. Tapi di sekolah kita di SD Negeri 20 Pulau Sukun tidak ada gurunya yang seperti itu, ya. Ya. Bertancap pinggang, ya, apalagi bertancap pinggang ya pada murid. Nah, ini seperti ini tidak bolehnya hal-hal negatif yang tidak diperbolehkan. Kita terapkan di sekolah. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai murid. Fokus pada murid, ya, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di sini kita harus berfokus kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Berfokus kepada murid. Nah, ini kan di sini yang paling saya suka yaitu segitiga institusi, ya. Saya ada membuat videonya, cuma kita tidak sempat membuat. Oke. Sudah. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Karena kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, misalnya ada anak yang gagal, kita harus memberikan motivasi, bukan kita turunkan lagi atau kita membuat anak-anak menjadi down, ya. Jadi kita harus memberikan motivasi kepada mereka. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Nah, ini sering kita dapati di dalam kelas, ya Bapak Ibu, ya. Anak-anak dia itu punya alasan sendiri mengapa dia misalnya ada yang ribut di dalam kelas. Itu ada alasannya tersendiri, jadi kita tidak boleh langsung memarah-marahin anak tersebut gitu. Pasti ada alasannya, kita cari tahu dulu apa alasannya, kenapa anak tersebut menjadi sikapnya seperti itu. Nah, ini ada di menstabilkan identitas namanya, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, ini di setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif, Bapak Ibu, ya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat bawah ini ada contohnya. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi kebutuhan mereka, misalnya nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini, ya. Misalnya itu, ya, contohnya, ya, kalimat-kalimatnya. Kemudian ada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian ada, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Nah, itu adalah contoh kalimat-kalimat yang kita. Ini ada contoh, ada kasus, ya, kasus di dalam segitiga penerapan segitiga restitusi, ya. Ini ada siswa yang terlambat, ini sebenarnya ada videonya, ya. Ini ada di jam mata pelajaran olahraga pada hari Rabu, saya ambil videonya. Ada anak yang terlambat datang ke sekolah, yaitu kasus yang pertama. Kelas 5A, ya. Ini ada 5B, kelas 5B. Ada siswa yang terlambat dan saya sudah melakukan. Nah, ini, ya. Ini ada videonya. Ya. Ini saya sedang melakukan validasi tindakan, ya. Mengapa terlambat anak tersebut? Dan kata-katanya itu saya tidak boleh langsung saya marah-marahin anaknya, tidak. Sebenarnya enak kita melihat videonya, tapi karena keterbatasan waktu, ya. Dan di sini saya bertanya kepada murid yang terlambat tersebut, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil seperti itu, ya. Saya tidak langsung mengatakan kenapa kamu terlambat hari ini, tidak. Saya menanyakannya seperti itu, ya. Mengapa kamu bisa terlambat hari ini? Kamu tahu nggak kesalahan kamu, kenapa dipanggil? Tahu, Bu, apa? Terus si murid menjawab, si anak menjawab, karena saya terlambat, Bu. Iya. Kemudian saya mengatakan, iya. Kamu melakukan kesalahan tidak? Iya, Bu, itu melakukan
suatu kesalahan dan melanggar keyakinan kelas, katakan sama anak tersebut. Kemudian saya mengatakan iya, tidak apa-apa, itu lumrah. Menurut kamu lumrah enggak ya itu melakukan itu? Dia menjawab tidak. Terus saya menjawab gini, nah, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, bukan kamu saja, ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu waktu sekolah dulu juga pernah datang terlambat, gitu ya. Tapi kita mencari bagaimana solusinya supaya kita itu tidak terlambat lagi untuk keesokan harinya, seperti itu. Jadi saya tanyakan kepada anak, kenapa kamu terlambat tadi? Tidak sempat orang tuanya mengantarkan karena motornya dipakai untuk pergi ke sawah, alasannya ya. Jadi dari kasus anak tersebut kita harus cari tahu bagaimana solusinya supaya anak tersebut tidak terlambat lagi. Dan si anak bisa menjawab sendiri, dia mencari solusinya sendiri, dia menjawab sendiri dengan sendirinya ya. Seperti itu Bapak, lebih kurang. Ini sebenarnya ada kasus kedua. Tidak usah ini gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan saya dan guru semuanya. Tiba kita di penghujung acara kita ya. Saya ingin membagikan ya, ini ada kertas post-it di saya. Saya ingin Bapak dan Ibu guru di sini menuliskan refleksi perasaan Bapak Ibu yang setelah mengikuti pembelajaran hari ini apa. Ya Bapak Ibu, tolong diisikan, nanti akan kita bacakan di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekurangannya Masukan. Iya. Penguatan. minyak Budina kasih masuk. Apa yang ada dalam pikiran kekuatan lah. Kalau semuanya nggak sempat. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat negeri SD Negeri 21. Alhamdulillah. Diri saya sendiri terlebih dahulu. Jadi apapun yang kita lakukan, support diri terlebih dahulu. Ternyata hasilnya bagaimana tadi? Luar biasa. Jadi jangan menyerah sebelum berperang. Ya, jadi kawan-kawanku ternyata hebat, bagus sekali, sangat beruntun dan sistematis tadi. Semangat juga menggebu-gebu. Kami pun sampai wah ini ternyata di awal mengeluh, ternyata tidak mengeluh. Ternyata pintar-pintar, berani dan sangat menguasai materi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kontribusi kedua ini. Baik, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses ya kawan-kawanku. Harus tetap berjuang sampai bulan 12. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah, super luar biasa kepada kita semua. Jadi karena Ibu Kepala Sekolahnya semangat, kita pun jadi semangat. Ya kan? Yang pertama. Yang kedua, saya sebagai meskipun masih belajar, saya dipercaya angkatan 11 sebagai pengajar praktik dan tetap terus belajar. Jadi tidak pernah puas untuk belajar. Jadi saya sebagai pengajar praktik melihat kedua kawan kita. Yang pertama, terima kasih, hebat. Kedua, semangat. Ketiga, apa yang disampaikan itu kami memahami. Nah, kami paham dan kami akan lakukan di kelas nanti. Ya, jadi terima kasih banyak langkah-langkah yang telah disampaikan tadi untuk bagus sekali. Kemudian masukan. Ya, jadi setiap kegiatan ada yang lebih kita ambil contoh, yang kurang kita perbaiki. Jadi masukan satu saja karena kita juga sudah setengah 2 siang. Masukan bagi kawan-kawan CGP yang sekarang lagi berjalan ataupun yang ke depan nanti akan ada angkatan 12 insya Allah. Itu saja, ketika mengambil video pakai tripod aja. Jadi kan videonya tuh lebih rapi, lebih fokus gitu ya. Yang lainnya sudah bagus, dipertahankan. Cuma diperbaiki ketika mengambil video pakai tripod, nanti bisa dipindah. Kalau lagi posisi depan 3 menit, di-cut, bisa posisi belakang. Itu aja masukan dari saya, yang lain sudah bagus. Jadi terima kasih banyak, hebat ya si 21 super ini hebat. Sampai ya, kayaknya tadi kisi-kisi dengan busur-busur.
luar biasa, kok gini, kok keren. Akhirnya kami yang dong. Saya yang, aduh jangan ngantuk, bukan ngantuk, maksudnya saking bagusnya kami nggak tahu ngapain. Nah, jadi terima kasih banyak Pak. Dokumentasi juga keren Pak Ahmad, terima kasih banyak atas bantuannya ya. Jadi sekali lagi salam dan bahagia untuk kawan semua. Selamat beristirahat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papan tulis. Ya, terima kasih Ibu yang sudah merefleksikan diseminasi budaya positifnya. Di sini terima kasih atas refleksi yang telah dilakukan oleh Guru semuanya, tiba di penghujung acara kita ya. Saya ingin membagikan ya, ini ada kertas post-it di saya ingin Bapak dan Ibu guru di sini menuliskan refleksi perasaan Bapak Ibu yang setelah mengikuti pembelajaran hari ini apa seperti itu ya Bapak Ibu, tolong diisikan, nanti akan kita bicarakan di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan. Iya. Penguatan. Minyak Budina kasih masuk. Apa yang ada dalam pikiran penguatan lah. Kalau semuanya nggak sempat. terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hemat Negeri SD Negeri 21. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Nurul, luar biasa. Saya sangat senang apa yang teman paparkan hari ini, sangat semangat terus. Kemudian ada Ibu Sumiati, sangat luar biasa, bisa termotivasi saya untuk mengikuti CGP Angkatan 12 selanjutnya. Amin. Semoga teman-teman selanjutnya yang belum lolos di CGP Angkatan 11 bisa lolos di CGP Angkatan 12. Kita harapkan semuanya guru-guru SD di Nusa Tenggara Sukun adalah guru-guru penggerak. Kemudian di sini ada juga sangat bermanfaat menjadi ilmu untuk kami, sangat bermanfaat dan dapat kita terapkan di kelas dari Bu Nurul Mutia. Kemudian luar biasa CGP Bu Dina dan Bu Tanti sangat menjadi motivasi buat kami dan inspirasi bagi semua. Amin, insya Allah. Kami mohon semangat dan dukungan yang terus dari teman-teman semua agar kami bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini sampai nanti waktunya berakhir. Kemudian dengan adanya pendapat positif, alhamdulillah sekolah kita menjadi sekolah yang baik sehingga murid dengan sadar akan melakukan apa yang diterapkan di sekolah. Betul sekali. Dengan budaya positif diharapkan murid menjadi murid yang lebih baik lagi. Kemudian kami juga meminta kesediaan untuk kepada Ibu Mariana SPD SD salah satu pengajar praktik di CGP Angkatan 11 untuk memberikan penguatan kepada kami semua. Kepada Ibu Mariana SPD SD kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Kemudian ada Ibu Nurul, luar biasa. Saya sangat senang apa yang teman paparkan hari ini, sangat semangat terus. Kemudian ada Ibu Sumiati, sangat
saya untuk mengikuti CGP Angkatan 12 selanjutnya. Amin. Semoga teman-teman selanjutnya yang belum lolos di CGP Angkatan 11 bisa lolos di CGP Angkatan 12. Kita harapkan semuanya guru-guru SD Negeri 21 Sukun adalah guru-guru penggerak. Kemudian di sini ada juga sangat bermanfaat menjadi ilmu untuk kami, sangat bermanfaat dan dapat kita terapkan di kelas dari Bu Cut Nurul Mutia. Kemudian luar biasa CGP Bu Dina dan Bu Tanti sangat menjadi motivasi buat kami dan inspirasi bagi semua. Amin insyaallah. Kami mohon semangat dan dukungannya terus dari teman-teman semua agar kami bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini sampai nanti waktunya berada. Kemudian dengan adanya pendapat yang positif, alhamdulillah sekolah kita menjadi sekolah yang baik sehingga murid dengan sadar akan melakukan apa yang diterapkan di sekolah. Betul sekali. Dengan budaya positif diharapkan murid menjadi murid yang lebih baik lagi. Kemudian kami juga meminta kesediaan untuk kepada Ibu Mariana SPD SD salah satu pengajar praktik di CGP Angkatan 11 untuk memberikan penguatan kepada kami semua. Kepada Ibu Mariana SPD SD kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih.